Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin dari sharing hari Minggu lalu, masih ada beberapa pertanyaan dari audiens yang belum kejawab ya. Salah satunya dari Wahyu. Kak, apakah kuliah jaminan masa depan? Jadi kalau menurut kakak, jaminan gak sih? Jaminan? Kuliah itu jaminan masa depan. Karena kalau misalnya kita kuliah, seenggaknya kita bakal dapet posisi kerja yang lebih baik daripada untuk lulusan SMA ataupun jenjang lainnya. Kalaupun kita udah kuliah, udah jadi sarjana tapi tetap aja masih susah cari kerja, seenggaknya kita bisa bangun bisnis sendiri. Kita udah punya modal ilmunya yang kita dapat saat kuliah, atau ilmu yang kita dapat bisa kita pakai buat anak kita nantinya. Seenggaknya kita bisa ngajarin mereka atau bisa memotivasi mereka biar mereka bisa sekolah lebih tinggi lagi. Kalau misalnya ditanya, kan bisa belajar dari mana-mana? Ya iya, bisa belajar dari YouTube. Sekarang teknologi udah makin canggih. Udah banyak platform digital di bidang pendidikan. Terus ada seminar-seminar online, seminar-seminar bisnis gitu. Terus bisa nanya-nanya langsung sama orang-orang yang berpengalaman. Bisa. Cuman kalaupun kita milih kerja, kalian kerja, atau yang lebih memilih kerja, atau yang kuliahnya tertunda dulu untuk kerja, saran kakak, kalian tetap harus lanjut kuliah. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu kedepannya bakal gimana. Biar kita itu nggak kalah saing. Kalau nantinya sewaktu-waktu bisa jadi Indonesia ini bakal dikuasain sama orang-orang asing. Banyak juga sih orang-orang sukses di luar sana yang juga lulusan SMK atau bahkan SMP. Tapi kan tergantung gimana niatnya, usahanya, kerja kerasnya. Tuh, semuanya ya harus balik lagi ke diri kita masing-masing. Pertanyaan selanjutnya dari Arif Ronaldo. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kalau misalnya kuliah ngambil di swasta, kira-kira prospek kerja ke depannya gimana? Apa lebih diutamakan dari sekolah negeri? Kalau menurut kakak tuh ya, ada sih beberapa perusahaan itu yang dia itu ngasih syarat ke pelamarnya itu buat misalnya untuk universitas negeri harus grade-nya A misalnya, atau grade-nya B. Terus kalau misalnya biasanya tuh kalau misalnya negeri minimal B, kalau misalnya swasta minimal A, ada gitu. Tapi banyak juga perusahaan tuh nggak mentingin itu tuh swasta atau negeri, tapi seenggaknya akreditasinya itu B. Udah gitu nggak semata-mata mandang nggak semata-mata mandang harus kampus itu negeri atau swasta sih. Yang penting tuh nanti di CV kita skill kita atau leadership kita itu bagus di mata HR-nya. Terus kakak saran aja, bikin deh di akun di LinkedIn itu tuh udah kayak CV elektronik. Jadi di situ tuh ada jenjang pendidikannya, terus ada pokoknya data-data yang ada di CV itulah. Nah di situ tuh juga bisa ngasih info kita tuh butuh kerjaan apa enggak. Jadi tuh ya gitu pokoknya, coba dicek aja dulu LinkedIn gitu. Terus untuk tentang kerjaan swasta atau negeri, balik lagi sih, coba kamu itu kira-kira nanti maunya kerjanya di mana.
Kalau bisa itu udah nentuin kamu tuh mau jadi apa, nanti kerjanya mau di mana, jadi kuliahnya jelas. Kenapa? Karena setidaknya kalau kita ngikutin kerjaan kita, nanti peluang diterimanya di industri itu tuh lebih besar tuh. Kalau misalnya di industri itu banyak persyaratan dari perusahaan itu yang mengharuskan kampusnya negeri, ya udah kalau bisa masuk negeri. Kalaupun nggak masuk negeri ya nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting udah usaha, udah coba, tenang. Allah tahu apa yang kita butuh daripada apa yang kita ingin. Pertanyaan selanjutnya dari Angelina Anggraini. Bagaimana pendapat kakak tentang banyaknya lulusan SMK yang mental breakdown seputar ditolak SNPTN, SBM kali ya maksudnya, ataupun UMPTKN? Ya jangan ngedown. Iya, pokoknya jangan ngedown. Ya buat apa sedih? Pokoknya jangan sedih, jangan putus asa, coba lagi, coba terus. Jangan nyalahin siapapun juga, coba belajar mikir positif atas segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Mungkin belum waktunya, mungkin tempat yang kamu pilih itu nggak baik buat kamu, makanya kamu belum diterima di situ, di kampus itu. Pokoknya Allah tahulah yang terbaik buat hambanya, ya kan? Kalaupun kamu belum keterima kuliah, ya kan bisa kerja dulu, nanti bisa lumayan, bisa buat nabung untuk kuliah tahun depan, atau mau kuliah sambil kerja juga nggak apa-apa. Itu sih, pokoknya semangat ya, coba lagi. Kalau nggak dapet tempat kuliah ya kerja aja dulu, nanti tahun depan coba lagi, atau kerja sambil kuliah. Itu sih saran kakak, kerja sambil kuliah itu juga keren, lumayan bisa kuliah sendiri, dapat uang jajan. Pertanyaan selanjutnya dari Linda Oktarina. Gimana caranya naikin omset di situasi sekarang ini, kak? Ini kayaknya Linda ini pengusaha entrepreneurship. Semoga usahanya lancar ya. Dan kasih saran dong kak buat belajar marketing yang tepat atau yang udah pernah kakak coba. Jadi kakak itu, jadi sebenarnya setiap orang itu, kalau kata dosen kakak tuh ya, setiap orang itu pada dasarnya itu kita semua itu marketer, punya jiwa marketing gitu. Tapi ingat, marketing sama penjualan itu beda, pemasaran sama penjualan itu beda. Nah kalau marketing itu sendiri tuh, untuk pertanyaan pertama dulu, gimana caranya naikin omset? Gimana ya? Mungkin perlu promosinya kurang. Promosi sih, biasanya marketing itu identik sama promosi. Coba promosinya itu lewat online atau offline. Terus biasanya ada indikator word of mouth, jadi dari mulut ke mulut. Misalnya nih, teman kamu beli, terus nanti teman kamu nyampein, kasih testimoni. Nah itu juga bisa membujuk, bisa membuat orang lain tertarik gitu pokoknya gitu. Jadi makanya kan kalau di all shop itu suka ngasih testimoni, karena itu penting. Kalau misalnya di Shopee tuh biasanya ada komen sama rating. Nah kenapa itu perlu? Karena tuh calon pembeli lainnya itu suka ngeliat itu, gimana sih komennya dari yang udah beli, ratingnya bagus nggak sih. Terus itu kan ya word of mouth-nya. Terus promosinya sih, promosinya jangan setengah-setengah, pokoknya kencengin aja promosinya terus, jangan capek, terus usaha terus. Promosi itu bisa
dari mulut ke mulut atau lewat media sosial, atau ya pokoknya banyak lah bentuk promosi, nanti kamu coba cari aja ya di internet ya. Atau kasih diskon atau dalam bentuk bundling gitu yang sepaket. Terus biasanya di marketing itu penting komunikasi skillnya. Kalau ngelayanin customer itu yang ramah ya. Kalau misalnya penjualannya offline, kasih 3S, senyum sapa salamnya jangan lupa, biar kalau misalnya nanti customernya puas, konsumennya puas, itu bisa jadi nanti dia repeat order, balik lagi, beli lagi. Terus apa lagi ya, oh iya, produknya itu usahain produk kita itu punya tempat di hatinya konsumen, di hatinya customer. Jadi dia itu kemungkinan untuk melirik produk lain itu kecil. Makanya tuh bikin produknya yang bagus, yang beda dari yang lain. Terus udah gitu lagi ya, ini apa sih, inovasi biar nggak bosen konsumennya. Kalau misalnya nih kamu jual makanan, ayam nih, ayamnya tuh kan sekarang misalnya ada ayam goreng, ada ayam penyet, ada ayam kremes, ada ayam rica, ya gitulah pokoknya, biar customernya nggak bosen dan punya banyak pilihan buat beli. Terus kita itu kalau misalnya jualan nih, kan kamu nanya tadi buat naikin omset, kita itu harus tahu sebenarnya target market kita itu siapa sih. Jangan sampai kita itu salah masarin produk. Kita itu harus pasarin produk ke mereka yang butuh atau ke mereka yang ingin beli itu. Tapi biasanya kalau makanan itu pasti kebutuhan sih kan itu kan, atau seenggaknya mereka kepo sama makanan-makanan yang baru. Gitu aja sih. Berarti gimana caranya tadi naikin omsetnya? Promosinya tuh tadi bisa pakai word of mouth, tuh testimoni itu perlu dikasih. Terus di media online atau di media offline, dari mulut ke mulut gitu. Gitu. Terus produknya yang berkualitas, yang dipercaya lah pokoknya sama konsumen. Terus gimana pelayanan kitanya yang ramah biar konsumen itu puas ya gitu. Pokoknya kurang lebihnya cari aja di YouTube, ada di internet ada. Sama target kita itu yang jelas siapa. Kalau udah tahu baru lanjut ke produk kita. Terus kasih harganya yang sesuai sama kualitas atau yang sesuai sama pendapatan si target konsumen kamu. Misalnya kamu ngejualnya ke siapa, ke ibu-ibu rumah tangga atau ke mahasiswa. Kalau misalnya kamu mau jual ke ibu-ibu rumah tangga sama mahasiswa, ya kasih range harga yang mampu dibeli sama mahasiswa atau ibu-ibu rumah tangga. Kalau misalnya ini biasanya dimainin di ukurannya, di porsinya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Rizdianto. Terima kasih atas sharingnya buat narasumber semua, sama-sama. Angkat topi buat narasumber yang telah meluangkan waktunya. Pertanyaannya, apa makna sukses bagi narasumber sekalian? Dan apa strategi yang bisa di-share untuk era disrupsi saat ini? Oke, thank you juga pertanyaannya. Kalau menurut saya sukses itu saat kita atau saya, hitungannya saya ya, karena pasti makna sukses setiap orang itu kan beda-beda ya. Jadi ini versi saya. Kalau kita udah mencapai semua target-target besar dalam hidup kita, sebenarnya nggak dipungkirin sih, kalau misalnya udah tercapai satu target besar nih, pasti habis itu bakal mikirin lagi di sini mau ngapain lagi ya, apalagi yang harus dicapai ya.
Kalau saya sih gitu ya. Jadi saya punya satu, jadi saya nyampe untuk target-target besarnya tuh saya tuh nggak bikin list target besar, tapi satu-satu. Kalau udah satu tercapai terus habis itu apa lagi ya. Tapi untuk mencapai target-target besar itu kita itu perlu bikin target-target kecil. Jadi target itu kalau dari saya sendiri tuh ada skalanya dari yang kecil sampai yang besar. Kalau misalnya yang kecil-kecil itu misalnya target harian. Kalau misalnya kerja, kita hari ini harus kelarin apa aja. Kalau target besarnya tuh misalnya nanti di umur segini saya harus bisa naik haji, atau saya harus bisa beli mobil, atau saya udah punya rumah, atau saya mau menikah. Itu kan salah satu target. Kalau misalnya bisnis, misalnya target hariannya hari ini harus capai produksi segini, harus dapat omset segini. Kenapa kita perlu target kecil? Biar jadi motivasi kita. Kalau misalnya yang kecil-kecil ini aja bisa tercapai, pasti nanti yang besar juga bakal tercapai gitu. Makanya target kecil itu buat semangat kita. Kalau misalnya nggak ada sesuatu yang bisa kita, yang udah kita capai gitu ya, kayak nggak ada motivasinya gitu buat kita mencapai hal-hal yang besar gitu sih menurut saya. Kalau buat strateginya itu kali ya, jadi bikin target-target yang kecil gitu, tapi kita juga punya target besarnya. Misalnya nanti mau target besarnya dari usaha itu mau bikin usahanya, mau bikin cabang baru buat usahanya, atau mau ngejadiin usahanya itu franchise gitu, waralaba gitu, gitulah pokoknya. Tapi tetap sih dalam proses kita itu untuk mencapai target itu, yang saya bilang sukses itu semua target besar. Kalau semua target besar udah tercapai, semoga aja ya, itu pasti ada campur tangan Allah, kehendaknya Allah. Makanya perlu banget untuk menjaga hubungan ke Allah, hablum minallah ya gitu kan. Allah bilang katanya, Kak, jika kamu ingat aku akan ingat kamu. If you remember me, I remember you. Jadi nggak cuma kerja keras doang, tapi kita juga harus terus berdoa ke Allah sama minta restu orang tua gitu sih. Selanjutnya dari Nadia Royhana. Kak, mau tanya dong, menurut Kak Rahman dan Kak Indah, hal apa yang paling berbeda dari dunia sekolah dengan dunia kuliah? Ini Kak Nadia ini udah lulus dia. Perbedaannya menurut saya nih ya, bedanya itu kalau di zaman kuliah tuh lebih sering pulang malam cuma buat organisasi, rapat terus. Walaupun waktu jadi anggota OSIS juga kerjaannya rapat mulu, gak rapat mulu sih. Kalau kenapa di organisasi di kampus itu lebih hektik, soalnya tuh kayak lebih banyak yang diurusin, terus lingkupnya lebih luas ya gitulah, pokoknya lebih hektik aja. Terus lebih suka pulang malam, terus ngerjain tugasnya suka deadline, SKS. Kenapa? Karena sibuk organisasi. Kalian jangan gitu ya. Terus lagi ya, terus positifnya tuh yang pasti kalau misalnya kita organisasi itu kita bakal dapet leadershipnya, dapet lah ya sedikit kecipratan, tahu gimana cara ngelola anggota-anggota, atau tahu gimana cara berhubungan dengan atasan, kayak misalnya kepala bagian gitu, sama anggotanya gitu. Atau hubungan anggota sama anggota lainnya, cara mereka berhubungan, cara berkomunikasi gitu. Terus apalagi ya bedanya, ketemu sama karakter-karakter yang lebih beragam lagi, karena mahasiswa itu kan pasti lebih banyak.
udah gitu dari mana-mana juga kan. Jadi mungkin kita harus lebih bisa mengelola emosi biar tetap akur sama teman-temannya. Jadi sih kayak bedanya ya gitulah. Terus selanjutnya dari Arbain Ahmad, Kak mau tanya soal BPN, beasiswa perintis Nusantara, apa bener kalau kita udah masuk BPN kita bisa masuk PMPAP? PMPAP itu kayak mana ya Kak? Untuk Kak Indah. Oke Arbain, kamu lulus ya BPN ya, selamat ya. Sebenarnya kakak itu cuman ikut BPN di tahap pertama aja, di seleksi pertama. Udah gitu karena nggak niat banget sih, karena cuman iseng, jadi pas lolos ya udah nggak dilanjutin lagi. Cuma jadi kakak juga sebenarnya nggak terlalu paham sih PMPAP sama BPN, soalnya nggak ngepoin itu karena nggak mau ngambil itu waktu awal-awal mau masuk. Cuman tadi kakak coba tanya sama Kak Mela, cari aja kontaknya di grup Ika pasti ada, atau enggak Instagramnya Gustiana Mela. Tadi kakak udah izin buat share. Jadi kalau kata Kak Mela ini penerima beasiswa PMPAP. Jadi BPN, kalau BPN itu dia itu nanti diarahinnya ke beasiswa bidik misi. Kalau misalnya PMPAP itu jalur penerimaan mahasiswa kayak di kayak seleksi SBM, kayak seleksi SN, seleksi mandiri gitulah, itu semacam itu. Nah nanti kalau PMPAP ini biasanya itu dari Unilanya langsung atau enggak dari Radar gitu sih. Kakak juga kurang tahu, cuman benefitnya katanya lebih besar bidik misi, karena kalau bidik misi kita dapat uang saku ya, kurang lebih gitu. Terus kalau misalnya bidik misi itu kita nggak bisa kajuin beasiswa lainnya, tapi kalau PMPAP walaupun dia nggak dapat uang saku tapi kita bisa ngajuin beasiswa lainnya. Itu kakak dapat ini sih info dari Kak Mela gitu. Atau kamu bisa tanya sama senior-senior yang lain yang dapat beasiswa PMPAP. Cuman kalau di angkatan kakak yang kakak tahu itu Kak Mela Gustiana, cari aja kontaknya pasti ada. Udah itu aja ya.